Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat-Nya lah kita dapat bersama-sama menyaksikan pemaparan materi dari kami kelompok 3 mengenai memahami iman, Islam, dan ihsan dalam mata kuliah ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Kepada Bapak Dr. Haji Dadan Nurul Haq MAG dan juga Ibu Eli Nailur Rahman MPD yang kami hormati, juga rekan-rekan sekalian yang kami banggakan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami memaparkan materi mengenai memahami iman, Islam, dan juga ihsan. Untuk yang pertama yaitu Khailan Nazwa Nur Rahma dengan NIM 12120-50086. Kemudian yang selanjutnya yaitu Hairunisa Rizka Hasanah dengan NIM 12120-50087. Dan saya sendiri Hairunisa Wahida 12120-50088. Adapun 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu untuk yang pertama ada iman, kemudian Islam, ihsan, dan juga mengenai munafik dan kafir. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita menuju kepada pemateri yang pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman. Yang pertama ada pengertian iman menurut bahasa. Iman berasal dari kata amana yu'minu, imanan, yang artinya percaya dengan keyakinan, dengan yakin. Lalu ada iman dalam Al-Quran, yaitu di surat An-Nisa ayat 136, hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya, serta kitab dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Lalu ada iman dalam hadis. Hadis Arba'in kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril bertanya kepada Rasulullah, beritahukanlah kepada aku, apa itu iman? Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, pada para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Pengertian iman itu apa sih? Iman merupakan hal-hal yang mencakup amalan batin, yaitu keimanan atas kepercayaan terhadap Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kepada takdir. Orang yang sudah mencapai derajat keimanan disebut mukmin. Lalu, pengertian iman juga, iman diikrarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Lalu rukun iman itu ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir, serta qada dan qadar. Lalu ada kafir. Berasal dari huruf kaf, fa, ro, yang artinya tertutup atau terhalang. Secara istilah, artinya terhalang dari petunjuk Allah. Orang yang kafir ketika diberi peringatan tentang suatu hal yang benar, mereka tetap tidak akan beriman. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Hairunisa Rizka atas penjelasannya mengenai iman. Selanjutnya yaitu pemateri kedua mengenai Islam, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang Islam. Islam menurut bahasa itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, patuh
atau berserah diri kepada Allah. Lalu ada pula di Quran surat Al-Maidah, ayat 3 yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian ada di dalam sebuah hadis Arba'in kedua dari Umar bin Khattab berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Dia berkata, wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada pengertian Islam. Islam adalah apa yang disebutkan dalam rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Seseorang yang melakukan kelima amalan tersebut, maka dikatakan sebagai seorang muslim. Lalu ada munafik. Menurut syariat Islam, secara terminologi, munafik adalah orang yang menampakkan sesuatu yang sejalan dengan kebenaran di depan orang banyak, padahal kondisi batinnya atau perbuatan yang sebenarnya tidak demikian. Lalu ada ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, apabila berkata, ia berbohong. Kedua, apabila berjanji, ia mengingkari. Lalu yang ketiga, bila dipercaya, ia berkhianat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Haila Nazwa selaku pemateri kedua atas pemaparannya mengenai Islam. Yang selanjutnya yaitu saya sendiri akan membahas tentang ihsan. Ihsan sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya kebaikan atau berbuat baik. Namun ihsan ini memiliki arti tersendiri juga yang artinya yaitu kesempurnaan. Selanjutnya, ihsan di dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan berbuat baiklah atau ihsanlah sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam hadis juga terdapat dalam hadis Arba'in kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ketika Jibril bertanya tentang ihsan, maka Rasulullah SAW menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dari pengertian-pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari ihsan yaitu perkara yang mencakup cara dan rasa seorang muslim dalam beribadah. Ada dua tingkatan di dalam ihsan, yaitu seseorang yang beribadah seakan mampu melihat Allah, dan jika tidak mampu, maka ia merasa diperhatikan oleh Allah. Orang yang ihsan ini disebut sebagai muhsin. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin dicukupkan sekian dari pembahasan materi kali ini mengenai memahami iman, Islam, dan ihsan. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya dapat kita lanjutkan dalam forum diskusi. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.